Cara-cara terbaik untuk mengajar reading yang dilakukan oleh guru-guru peraih penghargaan. Buku ini disusun oleh Randy Stone, diterbitkan oleh Indeks Jakarta pada tahun 2013. Bab 1. Ajarkan membaca dari sejak hari pertama masuk sekolah. Ditulis oleh Sharon S. Lancaster. Seorang anak berdiri di ruang komputer kelas 1 dan 2. Terlihat bingung dan ketakutan. Matanya menatap saya saat saya sedang berbicara dengan orang tua murid dalam acara open house itu. Sekolah akan dimulai minggu depan, dan ini kesempatan untuk bertemu dengan para guru dan melihat ruang kelas lebih dulu. Saya tersenyum padanya. Dia membalasnya dengan senyum kecut. Saat saya mendekatinya, dia malah tambah ketakutan. Saya rasa dia bingung harus bagaimana. Saya membungkuk dan menanyakan namanya. Dia menjawabnya dengan malu-malu. Saya bertanya apa yang ingin dia lakukan dan apa yang dia ingin pelajari tahun ini. Dia menjawab dengan pelan, "Aku belum bisa membaca, jadi aku mau belajar membaca." Saya memegang dagunya dan berkata, "Saya yakin pada hari pertama nanti, kamu pasti akan bisa membaca." Dia menatapku lagi, tersenyum dan berkata, "Janji?" Saya balas, "Ya, pasti." Dia terlihat senang. Saya tahu saya harus melakukan yang terbaik agar dia bisa membaca sesuatu pada hari pertama sekolahnya nanti. Saya juga tahu bahwa orang tua lain yang mendengarkan percakapan kami tadi agak kurang yakin dengan janji saya tersebut. Hari pertama sekolah pun tiba dan saya menyambut mereka semua, 24 anak. Beberapa di antara mereka hadir di acara open house, yang lainnya baru pernah bertemu dengan saya pada hari itu. Mereka berumur 6 tahun. Pasti masih ingat apa yang dijanjikan, tak terkecuali anak yang berbicara pada saya waktu itu. Dia masuk dan menyapa saya dan duduk. Dia terlihat siap untuk belajar membaca hari itu. Kami pun mulai belajar dan semua orang tua meninggalkan mereka. Saya katakan bahwa sesuai janji saya, maka hari itu juga mereka akan langsung belajar membaca. Mereka tertarik menyimak pelajaran bukan hanya untuk membaca, tetapi juga untuk menyukai aktivitas membaca. Saya mulai mengambil spidol 8 warna, menuliskan kata merah dengan spidol merah di papan tulis. Lalu saya tanya mereka, kira-kira kata apa yang saya tulis di sini? Satu anak menjawab dengan yakin, "Merah?" Saya tersenyum, "Benar." Selanjutnya saya menulis kata sesuai dengan warna spidolnya. Biru, hijau, kuning, hitam, oranye, dan coklat. Untuk kata putih, saya tulis dengan spidol hitam dan saya tanya warna yang saya tulis adalah lawan dari warna spidolnya. Mereka menjawab dengan lantang, "Putih." Mereka semua tertarik dengan cara belajar ini. Tidak lama kemudian, seorang spesialis bidang kurikulum kami masuk ke kelas, dan saya memberitahunya bahwa mereka sudah bisa membaca hari itu. Dia heran dan meminta saya membuktikannya. Kebetulan mereka masih senang, dan kata-kata itu masih ada di whiteboard. Mereka pun membacakannya bersama-sama. Dia menatap mereka dan berkata, "Hebat, kalian sudah bisa membaca. Saya senang sekali. Ternyata kalian anak-anak yang pintar di sekolah ini ya."
Saya juga menceritakannya tentang janji saya kepada mereka di acara open house waktu itu. Rasa percaya diri mereka semakin meningkat sejak hari itu. Aktivitas kata berwarna pada hari pertama itu menarik perhatian mereka dan membuat mereka percaya diri untuk belajar membaca. Cara lain untuk meningkatkan percaya diri murid adalah dengan membaca di depan kepala sekolah, guru pembimbing, spesialis bidang kurikulum, atau sekretaris sekolah. Mereka juga yang banyak mendorong aktivitas membaca. Mereka mendengarkan, bertepuk tangan, memeluk, dan memberi mereka hadiah. Saya ingin setiap murid bisa masuk ke ruang guru dan membaca untuk satu guru lain sebelum akhir tahun ajaran itu. Kegiatan sederhana ini hanya membutuhkan sedikit waktu dan penghargaan bagi mereka, dan hasilnya justru 10 kali lipat. Belum lama ini ada orang tua yang bertanya pada saya, apa yang telah saya lakukan pada anaknya. Saya kaget dan saya bingung menjawabnya, karena anaknya itu justru anak yang pandai dan kelakuannya pun sangat baik. Saya jawab, saya tidak tahu. Emang ada apa dengan anak Anda? Dia jawab, sekarang dia begitu senang membaca. Sebelumnya, dia bahkan malas sekali memilih satu buku pun. Terima kasih banyak, Bu, dan tolong teruskan apa yang sedang Anda lakukan. Senang sekali melihat anak saya jadi suka membaca. Yang paling membanggakan lagi bila mereka sudah bisa membaca dengan lancar saat mereka naik kelas. Dan keterampilan ini yang akan mereka bawa untuk hidup selanjutnya. Terima kasih.